Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang biaya perawatan sistem PLTS yang sudah saya gunakan. Nah, kira-kira berapa banyak biaya yang sudah saya keluarkan selama kurang lebih 4 tahun saya menggunakan sistem PLTS off-grid ini. Namun sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan kali ini, jangan lupa untuk di-like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di-subscribe dahulu. Oke sahabat, sebelum saya sampaikan tentang perawatan sistem PLTS yang saya punya ini, saya mau sedikit cerita tentang awal sistem PLTS saya bangun. Nah, untuk sistem PLTS yang ada di belakang saya ini, awal saya install itu di sekitar tahun 2021 awal. Komponennya itu saya beli di sebelum tahun 2021. Untuk peralatan yang sudah saya pasang, mulai dari panel surya, saya menggunakan panel surya 200 WP 3 biji, jadi ada 600 WP totalnya. Kemudian saya menggunakan SCC MPPT. Yang di belakang ini ada MPPT POMR, ini sudah saya ganti. Sebelumnya saya menggunakan MPPT dari ePaver yang 40 ampere juga. Kemudian untuk dari penyimpanannya ataupun baterainya, saya menggunakan baterai lithium 4 dengan kapasitas 200 Ah dengan tegangan di 12 volt. Kemudian untuk inverternya, saya menggunakan inverter Kenika KCT1K12 dengan inputan 12 volt. Dan untuk kekuatannya ini bisa sampai dengan 1000 watt dan mungkin bisa continuous di 800 watt. Nah, itu komponen besarnya ya. Kemudian ya termasuk MCB, kabel dan sebagainya. Itu juga saya beli di sebelum tahun 2021. Nah, di waktu itu untuk peralatan sistem PLTS tidak semurah sekarang ya. Jadi saya total awal saya beli itu di sekitar habis 20 jutaan. Nah, mungkin kalau dikalkulasikan dengan perhitungan komponen beli di tahun ini ataupun tahun sekarang, ini di kisaran 12 sampai 15 jutaan saja. Itu sudah mencukupi. Nah, sudah jelas ya untuk sistem PLTS yang saya punya, mulai dari harga dan juga komponennya apa saja. Nah, kemudian dari segi perawatan yang sudah saya lakukan untuk sistem PLTS yang saya punya ini, saya mulai dari panel surya sampai dengan ke inverternya ya, jadi berurutan. Nah, untuk panel surya itu saya sudah pernah mengganti MC4-nya yang di bagian kabel menuju ke SCC ya, bukan untuk MC4 bawaan dari panel suryanya. Nah, itu kenapa bisa cepat rusak, karena saya beli MC4 yang harganya 6 ribuan. Jadi ini juga bisa jadi bahan pelajaran untuk sahabat semua. Jangan tergiur untuk harga yang murah untuk MC4 ini. Usahakan untuk MC4-nya beli yang benar-benar bagus, bisa merek Santri ataupun merek yang Solo Cable. Ini bisa lebih awet karena bahannya tentunya akan lebih bagus juga, meskipun untuk harganya sedikit lebih mahal. Kemudian dari perkabelan, saya belum pernah mengganti apa-apa, baik dari kabel panel surya menuju ke SCC ataupun kabel dari baterai menuju ke inverter. Nah, sedikit informasi untuk kabel yang saya gunakan saat ini di outdoor, itu bukan kabel khusus untuk kabel yang digunakan di luar ruangan. Saya menggunakan kabel merek Jembo dengan tipe NYAF, itu yang ukurannya 6 mili. Dan sejauh ini yang sudah saya rasakan tetap bagus-bagus saja dan aman-aman saja meskipun terpapar hujan dan panas. Namun sebaiknya untuk penggunaan di luar ruangan itu menggunakan kabel yang PV1F. Ini memang dikhususkan untuk kabel di luar ruangan. Nah, efek buruknya yang saya alami ketika tidak menggunakan kabel bukan khusus itu warnanya memudar, namun untuk semuanya masih bisa berfungsi dengan normal. Nah, selanjutnya untuk SCC yang saya gunakan, sebelumnya kan menggunakan MPPT dari ePaver.
Namun saya nggak tahu kenapa sewaktu itu saya tinggal sarapan dan tiba-tiba SCC MPPT-nya itu mati dengan indikator di MT60 itu loading, jadi nggak terbaca apa-apa dan sampai sekarang juga nggak bisa difungsikan. Nah itu kendalanya ya. Nah kemudian saya pernah menggantinya dengan SCC PWM yang warna hijau, itu sudah support baterai LiPo 4 yang ukuran 60 ampere. Beberapa bulan kemudian saya menggantinya dengan MPPT PoMR tipe PoKeeper, waktu itu masih baru-baru banget, jadi masih versi 1 yang untuk dari tampilan layarnya itu masih berubah-ubah. Nah waktu itu saya beli di harga sekitar 600 ribuan untuk MPPT PoMR PoKeeper ini. Dan untuk MPPT nya sampai sekarang ini masih saya gunakan dengan normal. Kemudian saya lanjutkan ke baterai LiPo 4 yang sudah saya gunakan. Nah dari awal saya beli sampai dengan sekarang tidak ada komponen yang saya ganti. Mulai dari BMS-nya saya menggunakan BMS Dali 100 ampere. Kemudian saya menggunakan Active Balancer yang 5,5 ampere juga masih berfungsi dengan normal. Kemudian untuk monitoring voltase per selnya saya menggunakan low voltage baterai buzzer alarm. Nah itu juga sampai sekarang masih berfungsi dengan normal. Nah beberapa waktu yang lalu juga saya sempat membongkar semuanya, jadi saya pretelin satu-satu dan sempat saya balancing ulang untuk menjaga agar baterai ini benar-benar seimbang tanpa harus dibalancing menggunakan Active Balancernya. Nah sampai sekarang masih berfungsi dengan normal dan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian saya lanjutkan ke inverternya. Di sini saya menggunakan inverter Kenika KCT 1K12 yang versi lama, yang beratnya masih di 10 kiloan. Untuk yang versi baru itu beratnya hanya di sekitar 7 kiloan saja, dan pernah saya bongkar dan saya bandingkan untuk trafo toroidnya itu lebih kecil. Memang untuk sistemnya lebih upgrade, cuman untuk tenaganya sedikit lebih diturunkan. Untuk inverter yang saya punya ini sudah pernah saya tes dan mampu menghandle hingga 110% dari kemampuan inverter tersebut. Namun ini tidak disarankan ya, hanya untuk pengujian saja. Dan sejauh ini belum ada perawatan khusus ataupun penggantian part yang ada di inverter tersebut. Paling hanya saya bersihkan untuk di bagian dalamnya dari debu-debu yang masuk ke inverter tersebut dan juga pengencangan beberapa baut di inverter tersebut. Mengingat untuk arusnya sangat besar, tentunya longgar sedikit saja untuk inverter ini di bagian sekun akan memanas. Oke sahabat, saya rasa untuk pembahasan tentang biaya perawatan untuk sistem PLTS yang sudah saya gunakan ini sudah cukup ya. Semoga ini bermanfaat bagi sahabat semua tentunya yang ingin mempunyai sistem PLTS juga. Dan jika masih ada yang ketinggalan dari pembahasan ini, sahabat bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab sebisa saya dan semampu saya. Atau mungkin sahabat ingin membeli beberapa komponen PLTS yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk link pembeliannya ada di pin komentar dan juga di deskripsi video. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.